Alhamdulillah makan. Opor ya, opor ayam. Opor ayam wajib kalau lebaran gini mah. Lebaran ketupat sama opor kayaknya. Nah, itu udah jadi Biasaan ya. Heeh. Biasaan. Dulu. Tapi rengginang kagak ada. Sama wajik biasanya wajik dodol ya. Belum dikeluarin. Ya. Bikin tahu nggak lu? Apa tuh? Bikin dodol kan kadang susah banget. Wah, berat banget itu, Lid. Berat banget itu. Ngeliat mak-mak Awalnya enak. Heeh. Kan masih cair ya. Heeh, terus Tapi udah lama-lama kan dikental mungkin berat banget. itu anak lihat tuh sampai bikin kayunya tuh sampai yang gede banget. Iya, kayak dayung gitu, kayak Sampai dayung. gitu. Kayak dayung, Iya, benar, kayak dayung. Gitu, benar. Itu tapi itu kayaknya tiap hari raya tradisi banget ya. Nah, kalau di Betawi mah itu kudu ada dodol. Yang ada apa ya? Dodol. Kalau di Betawi aneh ya. Oh iya, uli. Tape uli, Uli. kue bakar, Wih. kue satu. Wih, Tapi banyak padahal. banyak ya. Padahal cuma Namanya kue satu. kue satu. Itu Betawi begitu. Oh iya, sama ini juga kayak rengginang ini apa ketapang, di ketapang. Ada juga enggak? Pertama ada. Di ketapang ya. Padahal dia mah jauh banget di ketapang ya. Iya, Sampai Betawi. Ya, iya, sampai ke Betawi. Kayak gitu. Ini bikinan istri nih. Kan SD. Wah, masa kita cobain ya. Cobain. Enak banget kayaknya nih. Bismillah. Gimana ya? Tekstur ketupatnya gimana tekstur? Iya, lembut. Lembut ya? Lembut. Sesuai dengan karakter istri ente kayaknya nih. Tapi ente tadi sholat di mana? Dan itu ya ketika bareng di masjid yang sama kita. Ini nanti kan habis habis takbiran pulang. Untuk pulang. Takbiran pulang nih. Ya, aneh mah masih di tempat itikaf. Di tempat itu. Iya. Ya sedih-sedih juga sih yang namanya kita ketinggalan Ramadan ya. Iya sih. Ya walaupun kita tahu nih hari raya. Iya. Yang kebayang Masya Allah ya Cang, Ramadan penuh full. Terus kita bisa ngumpul kemarin apalagi waktu itikaf di kasih nasihat sama guru kita tuh ya. Tebel banget tentang jadi sebuah hari terakhir lah kita itikaf dapat nasihat panjang tuh. Terus habis juga udah hari raya. Ramadan. Emang kalau kenapa ya gitu kalau Ramadan itu kayaknya berasa sedih gitu ya. Iya. Kalau dengar suara takbir tuh. Bener. Habis maghrib tuh. Bener. Pada takbir diumumin pemerintah. Bener. Ya kan satu Syawal tuh kayaknya rasanya sedih banget gitu ya. Betul. Tapi ya mau gimana emang syariat ngajarin kita setelah itu ada hari raya kayak gini kan ya. Iya sih. Makanya Iya, makan-makan kayak gini. Makanya emang harus kita nikmatin dah. Ya makanya itu udah keliling mana aja? Baru sampai rumah dia kan Oh, tetangga-tetangga dekat. tangga deket. Biasa tuh kalau malam takbiran di kampung mah ini suka bawa tahu nggak? Rantangan. Rantangan tuh kan suka diisi macam-macam. Nanti datang ke tetangga. Tapi kayaknya budaya itu mulai kurang ya Cang ya. Udah susah sekarang. Udah nggak banyak yang nerapin situ. Karena apa ya? Nggak ngerti juga ya. Kalau dulu emang kita kalau ada tuh di kita tuh istilahnya tuh ikan asin tuh. Iya. Ikan asin itu dalam rantang ada ikan asin. Ikan asin, tupat, betul. ada apa Betul. gitu. Dan emang menyengaja disuruh sama ibu. Antar sono Ham ke itu apa ke rumah saudara. Salam Zat. Nalidin takabul minkum Zat. Salam. Supaya karim Zat. Ya Allah. Ini Zat nikmatin ini hidangan Cang Zat. Masya Allah. Ini kosong nih kiri. Mau Iya. Mau Zat. Iya, sama. Iya. Lebaran kan? Ada lebaran Zat. Iya. Entar Zat. Tongin Zat. Cang. Zat. Iya siap. Ini buatan istrinya Cang Zat. Mesin Cang. Itu ya. Makan buah dulu kata orang biar sehat. Oh iya benar. Buatan istrinya Cang Zat terus. Tapi nih ngomong-ngomong, Ustaz Budi datang nggak ada mic-nya nih. Mic mana? Mic mana mic nih? Ya, mic lah, pakai mic lah. Mic. Biar suaranya kedengeran. Nah. Oh, oke. Ini siapa Zat? Anak muda. Anak muda ya. Iya. Ya kayak gemeteran gitu kan. Anak muda. Tenang. Ini lebaran. Lebaran yang rileks. Gimana Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah. Khairan. Wajazakallah. Amin ya Allah. Amin didoain itu. Ya Allah ya Rob. Diamin Seantero negeri ya Allah amin. Gimana Sat ya? Ketemu kepenuh salat ini Sat apa di waktu itikaf sekarang sore kita ngobrol-ngobrol lagi Sat. Silaturahmi ke Mancang. Iya nih. Insyaallah. Ngomongin Lebaran nih. iya ngomongin sih kayak remeh-temeh Sat, ngomongin makanan namanya juga hari raya Sat ya. Lebaran kan ini. Ngomongin lontong, ngomongin ketupat itu sama menu-menu itu Sat, menu-menu biasa di Betawi dia kan, Cang. Dia ada Apa tuh? Ini. menu-menu Betawi. Ya bener nih. Nah, pakai apa Sat? Pakai ini nih. Masyaallah nih. Apa Boleh.
Kentang apa Kentang, namanya? balado mati. Ini belum lengkap nih, belum dibuka nih. Iya bener. belum. Iya. Lecek ya? Apa sih? Lecek. Ini Lecek, apa? bukan. Bukan. Kerupuk kulit. Oh, kerupuk Kalau kulit, ya. bahasa Sundanya apa ya? Aneh belum punya istri Sunda sih jadi nggak tahu ya. Masuk juga dia. Oh iya. Sempet juga ngomong-ngomongin begituan lagi. Darok dok. Darok Darok dok. dok. Tapi tetap bisa. Belum punya juga bisa, no? Iya sih. Iya. Nah, Masya Allah nih. Ada opor ayam ya kan. Empat kan. Hari raya tuh Iya. itu ya identik. Nih apa saat ambil makan apa ya? Hah? Ambil makan apa ya? Ya harus makan sama bareng. Kan puasa nggak boleh puasa, haram hukumnya. Malah haram ya. Haram hukumnya Haram. puasa kan. Hari raya kayak begini enak banget kok. Kalau tiap hari kayaknya hari raya. Ya. Makan. Iya. Tapi emang banyak banget ya Budi. Masya Ya Allah. kan? Kalau di kita di aneh tuh Betawi sama dia. Itu kadang di hari raya itu jadi buat ini juga saat apa namanya praktik basulap. Oh, maksudnya? Iya, jadi nih ada kongwan nih, Benar. kaleng kongwan nih. Oh iya. Iya kan? Iya benar-benar. Iya. Tebak-tebakan. Iya, pas Tebakan. dibuka Heeh. bukan kongwan. Iya kan? Isinya apa isinya? Iya gitu. Jadi buat ini juga satu. Biasanya isinya rengginang Ayo ya. rengginang gitu kan. Kita malas buka tuh. Tadi sih rengginang nih begitu. Betul. Lid, nambah Lid. Dia lihat ambil Hah? Apa gitu nambah? kadang kalau silaturahim ke rumah teman-teman juga gitu saat apa aja yang kita omongin ya namanya silaturahim di hari raya Sat. Iya. Apa yang menu dibuat itu bikinnya pakai apaan gitu ya yang tadi cerita-cerita juga itu saat Apa itu? dulu di kampung ibu sering nyuruh kalau malam takbiran tuh bawain nganterin masakan Ke? ya ke tetangga-tetangga. Padahal kan tetangga juga masak juga gitu kan. Kadang tetangga masak juga tapi kayak dibalas diisi lagi ya. Luar biasa ya. Tukar-tukaran makanan gitu. Tapi memang kadang ada menu yang lain nih Jang ya. Ya. Ya, Ana dulu sering banget tuh dapat tape uli dari tetangga. Ya. Sama-sama dapat kacang, sama-sama dapat kacang tapi kadang tetangga kasih kacang itu suka sambil cerita. Ini jemurnya lama nih gitu-gitu. Ini jemurnya lama banget ini. Masalah ya? Mm-mm. Memang ini keramahan negeri timur ya. Bener, Sat. Bener. Keramahan negeri timur. Tapi itu ada Islamnya kan. Islam kan juga hakul jiwar ya istilahnya, hak bertetangga itu Masya Allah. Insya Allah ya. Ya kan? Nggak ada hidup sendiri-sendiri kayak yang kita lihat hidup Betul. apa tuh masing-masing ya. Padahal pintu depan rumah, depan rumah pintu orang tapi enggak. Luar biasa ya ini. Ini jangan sampai kita kehilangan Bener, Sat. ketimuran yang indah ini kan. Bener, Sat. Jadi kadang-kala justru kalau di hari raya kita relaksasi dengan makanan-makanan yang memang khas ketimuran seperti ini, justru secara pembicaraan juga jadi rileks, Sat, nggak kaku. Hari Ini raya Lid, tuh. ini yang luar biasa ya, yang lebih terasa ya. Mm-mm. Itu kalau orang Indonesia tinggal di luar negeri. Oh iya bener, bener Sat. Aduh. Jadi kayak bikin kangen ya. Waktu antum kuliah, ya Nah, kan? gimana? Wah, Sat? iya. Ya kan? Saya tuh punya cerita kalau saya tuh kan Hmm. waktu kuliah di Saudi itu dulu, saya selalu jadi saya selalu malam takbiran tuh mesti di Masjidil Haram. Karena kita itikaf biasanya di Masjidil Haram tuh. Jadi saya nggak pernah itikaf di Masjid Nabawi, selalu di Masjidil Haram. Jadi itu kalau sudah malam takbiran tuh, aduh, remek tuh hati. Gitu. Apa Sat? Ada yang sesuatu yang ngangenin. Itu kalau ditambah dengan sujud, aduh sujud paling apa ya? Sujud itu sangat syahdu gitu rasa itu. Itu campur aduk aja ya kan. Antara keagungan Allah yang diagungkan depan kita Ka'bah ya kan. Betul, Masya Allah. Dengan semua drama ketimuran. Iya benar. Ya kan ada orang tua, ada saudara, ada kebayang. itu. Campur aduk tuh Sat. Itu mesti bercucuran air mata itu. Indah Sat. gitu, indah betul. Indah betul. Tapi itu antara Ya Allah. sedih ditinggal Ramadan sama sedih Oh, tidak iya, berkumpul iya. dengan Ya, keluarga, karena macam-macam. Kan Sat, ya? gitu ya, kan di satu sisi kita nih disuruh bersedih kehilangan hari bulan yang istimewa ya untuk ketaatan ya. Tapi di sisi lain kita disuruh bersenang memang. Karena lebaran, hari Id itu kan memang hari yang kenapa haram puasa karena memang harus senang-senang itu. Iya. Nggak boleh kita bersedih di hari Id. Makanya kenapa banyak ada zakat yang paling unik, nggak ada di antara zakat lain tuh. Ya, sudah nisabnya sederhana aja, nggak ada nisab banyak-banyak. Pokoknya asal kamu punya makanan untuk kamu, keluargamu esok hari dan tersisa, sisanya kasih orang miskin. Zakat fitrah ya kan. Oh, benar-benar. Kalau yang zakat lain kan nisabnya ada.
nisab paling zakat pertanian, zakat peternakan, yang kambing, yang sapi, yang onta, yang segala macam kan. Oh ini kagak, punya ada kelebihan kasih orang miskin. Karena itu syariatnya itu pokoknya jangan sampai besok ini lebaran ya kan ada orang miskin yang nggak bisa merayakan, masih tetap puasa gitu. Ya, betul. Jangan sampai gitu. Jadi kayak makan minumnya jadi sesuatu yang ini aneh kehabisan ketupat. Hati ada nggak nih? Ini mau potongnya dong. Potongnya pengen banget. Enak banget ini. Nambah. Ayo ntar. Ada kan si Hati? Ada. Apa? Jangan nanti motong. Apa sih tanganmu sama aja. Sama aja sih. Enak banget ini ketupatnya. Boleh lah dipotong lagi. Ya, boleh. Boleh lagi ya. Nah, gitu. Nah, iya. Enak makan ketupat. Nah, ini juga kayak khas banget Indonesia tuh dengan ketupat Sat ya. Nggak bicara syariat tapi bicara tentang budaya Indonesia ini. Tentang budaya Indonesia tuh sampai ke apa ya? Ini kan makanan sebenarnya. Semua tuh sampai ada maknanya. Betul Sat. Ya, dan terserah ya maknanya ini sahih apa nggak sahih saya nggak tahu. Tapi dia selalu menjadi khas rutin Sat. Setiap hari raya tuh kata ketupat itu membuat sesuatu yang apa ya? Pokoknya kayaknya kalau hari raya nggak ada ketupat gimana gitu Sat. Ya kan? Kalau temennya opor macam-macam bisa Sat. Tapi kalau ketupat tuh aneh lihat tuh kalau setiap menjelang udah tahu nih nanti sidang isbat mutusin kapan gitu Sat ya tuh di pasar-pasar tuh udah kulit janur ya. Kulit janur tuh di kampung saya ini lihat sebelahnya kampung saya. Saya pernah juga ke sana itu. Dan itu akhirnya jadi kunjungan semacam kunjungan apa ya? Kunjungan wisata spiritual masyarakat gitu. Tentang ini Sat. Ketupat. Maksudnya Jadi, buat atau gimana? Enggak. Jadi orang sana nyebutnya lebaran ketupat. Betawi juga ada, Sat. Baik gimana kalau gimana teh? Betawi gini saat lebaran ketupat. Gimana? Ini kan lebaran nih, Syawal nih ya kan. Nah, itu dia kadang orang tua kita nih, kongkong aneh tuh, itu dia puasa dulu saat 6 hari. Syawal. Kan lebaran nih udah ya, kan makan-makan ya kan. Nah, besoknya tuh ya kan, Syawal keduanya. Nah, dia puasa tuh mulai saat gitu. hari. Nah, dan di hari ketujuhnya kan dia udah selesai tuh puasa Syawalnya dan itu disebut lebaran ketupat saat. Ngapain? Kalau lebaran ketupat ngapain ya? Kalau Betawi. Iya makannya aja makan kayak biasa saat makan terus silaturahim ngumpul lagi gitu saat. Kalau di Betawi begitu. Karena masih ada nggak ya Betawi ya? Udah susah kali ya. Udah susah karena Anda terakhir nemuin ngkongkongan itu. Ternyata gurunya sama kali ya dulu ya. Iya, kayak para ulama kita dulu gurunya sama kali ya. Di tempat saya juga gitu, Jang. Sama ya? Sama. Di ini daerah yang masih dipertahankan ya. Iya. Itu satu mungkin apa itu? Mungkin kecamatan kali ya. Itu Masya Allah, memang itu banyak pesantren. Pesantren, jadi yang awal secara spiritual langsung poro yai yang ada di pesantren tuh. Saya pernah tuh duduk di situ, minta izin ke salah satu kiai. Saya duduk di belakang kursi jenengan ya gitu. Jadi beliau duduk terima tamu tuh gantian. Saya cuma lihat orang-orang ini Masya Allah gitu ya datang dengan ada sepeda tuh Jang. Iya. Sepedaan dari mana-mana tuh Sat ya? Dari jauh. Dia Dia boncengin istrinya, anaknya, kadang nggak cukup 2 sepeda, 3 sepeda itu satu keluarga tuh. Itu satu Datang kumpul. itu hanya untuk minta doa loh. Oke. Datang minta doa dan itu harus makan ketupat. Harus, makanya guys makan dulu, makan ketupat dulu baru tutup dengan doa ya kan, habis itu pergi ganti. Tutup doa ganti. Itu berapa banyak kayaknya bikin ketupatnya? Kalau dia kedatangan itu Masya Allah itu. Itu kan yang santri-santrinya yang melayani, makanya biasanya kalau kayak begitu santrinya malah nggak pulang. Karena dia melayani, membantu kiainya ada tamu ya, gitu karena ya. Masya Allah tuh. Santrinya selalu menutup dengan doa satu rombongan gitu tuh. Sama tuh Jang. Jadi hari pertama kayak gini nih. Kan ini mengharam puasa kan. Benar. Besok puasa Syawal 6 hari. Iya, betul. Nah, terus buka lagi kayak lebaran gitu kan. Masya Allah itu lebih rame itu Jang. Rame itu. Iya. Dan setiap rumah nyiapin ketupat. Wajib nyiapin ketupat. Nah, itu sampai saya terakhir tahun berapa ya saya ke sana itu? Mungkin 15 tahun lalu atau masih. Mungkin masih ada sampai sekarang saya kira. Gitu. Mungkin nanti tanya teman-teman ya yang nonton ini di daerah Antum yang ada. Masih ada Sat ya? Masih ada apa enggak gitu. Coba. Itu ada loh, ada itu Masya Allah. Enggak, menurut saya yang keren tuh apa ya? Ada syariat bercampur budaya dan tidak ada pelanggaran gitu. Indah tuh. Itu Sat. Iya kan? Ulama. Iya, jangan dibenturin, enggak ada benturan. Indonesia tuh pinter Sat ya. Iya. Cara memasukkan syariat dengan adanya budaya di negeri kita itu dan dia tidak berbenturan itu banyak penuh filosofi yang menarik gitu Sat. Dan hari ini yang begini-begini tuh kayak hilang gitu kan. Saya jadi penasaran. Sebenarnya dalam syariat itu
Kalau tema budaya tuh sebenarnya ada pertimbangan nggak sih Sat, di para ulama tuh Sat? Iyalah. Itu tuh ada tuh lihat tentang banyak di apa ya? Itu sering masuk dari sisi kalau di syariat itu ada namanya ilmu qawaid fiqhiyah namanya gitu ya. Itu kaidah-kaidah hubungannya dengan ilmu fikih gitu. Ulama itu menyebutkan ini ceritanya gampang inilah. Qawaid fiqhiyah itu ada yang mengatakan dia ada 5 kaidah besar. Menariknya dari 5 kaidah besar itu satu kaidah itu bunyinya al-adah muhakkamah. Adat itu bahasa Arab adat. Adat itu bahasa Arab. Adat itu kan berarti kebiasaan, kesepakatan sebuah istiadat lah ya. masyarakat, kan istiadat. Itu muhakkamah. Jadi artinya dia bisa menjadi keputusan hukum dalam Islam. Budaya adat tuh bisa menjadi keputusan hukum. Oh gitu ya. Iya, umpamanya contoh ini. Ini contoh ya. Ada berbeda pendapat ulama lah tentang umpamanya orang tuh boleh menjamak mengqashar sholat itu kalau safarnya berapa jauh. Ini contoh ya. Ulama ada pendapat lah. Nah, salah satu kalau di mazhab Syafi'i pendapat ada kilometernya. Ada sekian farsakh. Tapi kalau ada di mazhab lain itu bilang pokoknya asal namanya safar antum sudah boleh menjamak dan mengqashar gitu kan. Nah, pertanyaannya muncul lagi. Ya terus menentukannya berapa kilo gitu. Maka muncullah kalimat al-adah muhakkamah. Udah budaya di Anda disebut safar tuh kalau jalannya berapa jauh. Nah, itu biasanya beda-beda ya. Salah satu mazhab ya. Contohnya gitu. Karena bisa jadi beda-beda salah deh. Iya, artinya diberi ruang. Bukan cuma ini ya, bukan cuma ini tidak ada pelanggaran syariatnya budaya ini, bukan cuma itu. Tapi bahkan itu diberi ruang untuk memutuskan syariat. Indah sekali ya. Indah gitu. Jadi kenapa dibenturkan? Yang salah saja kita bilang ini nggak boleh. Ini bahkan musyrik, ini apa itu. Yang bahkan kan kita tahu ya dakwah Ali Songo itu ya. Betul ya, antum ahlinya lah, ahlinya ya kan. Ahlinya. Kan gitu lihat ya. Jadi gimana masyarakat tuh kemudian dengan Islam itu nyaman. Iya. Ya kan? Kan gimana lihat ceritanya gimana? Ali Songo yang sebelum itu kan Islam susah masuk Pulau Jawa. Gimana? Karena ya membawa semua syariat dengan tidak menimbang wilayah yang ada di Indonesia. Kalau di bahasa akademisnya puritan, bahasa akademisnya gitu. Hadir dalam keadaan puritan. Terus masuk kan setiap wilayah mulai khususnya Indonesia, Jawa dengan Sumatera juga kan punya corak yang berbeda untuk masuknya Islam gitu. Kehadiran Wali Songo sebenarnya yang aneh baca dalam buku rujukan yang aneh baca saat itu dari rekomendasi Kiai juga sebenarnya. Atas Wali Songo misalnya saat itu justru menimbang apa yang terjadi di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa. Karena tahu di Pulau Jawa saat itu belum mengenal Allah gitu, maka didahulukan tema bagaimana supaya dia kenal pada Allahnya itu, karena ada budaya yang di Indonesia tuh aslinya sudah menyembah Sang Hyang gitu. Artinya sudah menyembah Tuhan, sudah tahu ada tauhid satu gitu. Nah, cuma gimana nih cara supaya bisa masuknya Islam? Makanya kalau di Jawa lebih mendekatkan kata sembahyang daripada sholat misalnya gitu. Terus lebih mendekatkan kata puasa daripada saum gitu. Karena itu ada kebiasaan yang sudah ada di masyarakat Jawa. Sudah jadi bahasa mereka. Mereka itu ada kebiasaan yang mirip-mirip yang itu saat itu coba dimasukkan dan akhirnya mayoritas kalau di abad 14-15 yang kebijaksanaan ini ya, kebijaksanaan para dai, para ulama itu Masya Allah ya. Itu justru membuka hati hidayah, membuka hidayah untuk masyarakat itu. Makanya saya juga sedih juga Lid, ketika saya contoh Lid ya, contoh ya, mohon maaf ya. Saya tuh dari kecil karena bapak saya orang Jawa Timur gitu, itu tuh entah kenapa tuh dari kecil saya suka diceritain wayang gitu. Dan sampai saya cari loh literatur wayang tuh. Alhamdulillah saya dikasih waktu saya tinggal di Jakarta tuh dikasih buku tuh, Masya Allah sama tetangga saya itu dikasih buku itu tentang nilai Islamis filosofi wayang yang terbitkan langsung Kementerian Agama itu. Masya Allah ya, itu diterbitkannya tahun di mana saya dilahirkan. Saya lihat itu buku tua itu. Luar biasa gitu, bilang luar biasa. Jadi artinya saya cuma bayangkan, yang dimau oleh para ulama, para dai Wali Songo dulu banyak dengan wayang itu
Iya. Itu nilai seindah ini filosofinya. Iya, betul, Sat. Gitu. Sehingga menyedihkan banget gitu tiba-tiba kemudian kayak begini nih kemudian dibuang oleh mereka yang tidak mengerti. Mbok hati-hati gitu kalau bicara, ya kan gitu kan contoh ya. Iya. Karena itu dulu pernah membuka hidayah orang loh. Betul, Sat. Harus Ya, kita kalau sekarang ada yang salah menyelit ya. Iya, betul. Loh kok jadi bergeser nih? Ya, Iya. ya tinggal dibalikin aja. dibalikin. Ya kan gitu. Kan kata ini Sat, waktu yang kisah wayang itu kan mereka sebenarnya karena sudah kebiasaan nonton wayang itu akhirnya tuh bikin seperti gapura gitu Sat. Bikin gapura tuh. Nanti mereka masuk mengucapkan syahadat untuk pintu pertamanya tauhid kan muslimin kan Sat. Sebenarnya Iya, tuh iya, gofurun kan gitu Sat. Jadi Asik. ya kan gitu. Jadi yang Anda pahami gitu Sat dari ngajinya Wali Songo gitu. Gofur jadi gapur jadi gapura maka mengucapkan kalimat Gapura itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammad Cang, rasulullah. kalau Jawa tuh memang Filosofisnya kuat saja. Saya menyebutnya simbolis filosofis. Simbolis Gitu. filosofis, benar. Yang simbol ya. Iya. Yang simbol. gitu. Sampai kayak kue-kue kan kalau di Jawa di sini kan nggak ada kue apem lebaran kalau di Jawa apem itu kan saya afwan satunya itu yang aneh juga gitu iya afwan iya apem dia afwan itu yang aneh dapat ya yang dapat Afwan cuman apem doang gitu. afwan enggak emang itu artinya afwan apem keluarnya kue apem bener nih, bener bener ya. iya bener Ntar gua iya salah iya ntar gua itu cerita yang ke aneh temen-temen tahu nanti gua. boleh biar di netizen yang komentar ya sampai apa ya berbagai macam sampai pakaian gitu kan. Ya artinya gini, memang di suasana lebaran ini memang akhirnya masing-masing daerah itu Iya. menampilkan makanan. Ya, banyak gitu ya, teman-teman Sumatera Iya, banyak iya. atau teman-teman Kalimantan, Sulawesi, teman-teman Indonesia Timur yang juga Islam masuk sampai ke sana kan. Kan punya keragaman Iya. budaya yang Islam tuh ngasih ruang loh gitu loh Mas kan. Kasihlah ruang dan itu justru ruang kenyamanan. Ruang kenyamanan tuh. Jadi yang tadi saya bilang al-adamu hakamah itu gitu loh. Bahkan itu sampai diberi ruang untuk memutuskan hukum syariat loh. Bukan cuma ini bukan itu. Artinya sampai sedalam itu diberi ruang. Makanya ya menurut saya indah lah. Jadi kan kayak gini kan lebaran itu syariat, kan? Ya. Tapi perpaduannya dengan budaya ketimuran jadi kayak gini, kan gitu. Nah, gitu kan? Jadi enak lah jadi Ya, yang begini, ya kan, yang pulang kampung, Iya, iya, ya kan, yang apalagi lebaran ketupat, Tupak, yang betul. itu kan Iya. salahnya di mana? Kan ada indah, ada kan justru indah. Dan akhirnya di hari raya kayak gini Sat, kita kayak kelihatan ngomong receh, tapi sebenarnya itu kayak ngomong sesuatu yang jadi kebahagiaan kita. Makan minum kan kita sampai ngomentari makanan, ngomentari minuman karena kan itu yang kita lakukan di hari raya Sat. Iya, itulah otomatis kita kemana-mana pasti tahu Pasti makan, minum. Kita udah makan nih saatnya. Betul, makanya ke rumah lagi nih pasti suruh makan lagi. Kita kan berstrategi Sat. Bener, Ya kan? bener. Ada Betawi nih Sat. Gimana? Itu sehari itu bisa berapa rumah Makan Sat? mulu ya. Saudara kita kunjungin. Makanya rumah sakit penuh habis itu. Iya Sat, karena Sehat dari kita lah, makan sehat-sehat Sat. insyaallah, Ada paling ya. nastarnya ya kan. Amin. Acangnya kan gitu Iya Sat. benar. Makan, Iya. emang harus makan gitu kan. Ntar minumannya apa macam-macam Ya, tuh Sat. betul. Kan makanya Nabi itu sudah bayangin ya, Nabi sudah bilang hari Id ya, karena itu Nabi sampaikan salah satu riwayat itu Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berteriak itu di Mina. Ali Waktu haji, Iya. perintah Nabi untuk meneriakkan sesuatu di Mina. Nah, Mina itu kan hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. ya. Ya kan? Nah, kalimatnya gitu bahwa ini adalah yaumu aklin wa syurbin dalam wa dzikrin. Dalam riwayat lain wa bi'alin. Gitu. Jadi ini tuh hari makan-makan, hari kita minum-minum, ya kan? Kemudian hari kita tetap berzikir, kan takbiran, ya kan? Iya. Nah, ada riwayat lain tuh wa bi'al. Bi'al tuh hari suami istri. Oh, gitu. Jadi kan ini bayangin ya, loh, makan, minum, tetap zikir, ya kan? Suami istri. Itu itikaf. Ya, 10 hari. Kenceng ikat pinggang. Iya. Kayak gitu Sat. Tahunya kita gitu. Tapi artinya itu Sat ya, maksudnya sampai diumumin Enggak, begitu. ini ya yang ini maksud saya nih, saya ngasih catatan aja. Kadang-kadang tuh kenapa ya akhirnya kemudian banyak orang, apalagi anak-anak muda hari ini ya, itu tuh sampai menjauh dari Islam tuh gara-gara Islam tuh kaku, terus menyeramkan, terus nggak asik, nggak enak, kurang gaul, kurang gitu aja. Iya, temanan itu kemarin nanti habis ketemu ya. Sama temannya Rosyad tuh. Itu dia ngomong gitu, dia ngomong
kagak asik nih anak-anak yang apa yang soleh. Oh iya yang soleh tuh nggak asik diajak ini gitu kan. Padahal dia orang baik saat bukan orang yang ini ya. Makanya. Makanya si Ros itu orang baik bukan orang pemuda Iya, yang betul. gitulah gitu. Tapi dia langsung bilangnya begitu, wah ini kagak asik biasa. Ya kan? Itu karena tadi loh. Kenapa sih nggak indah kan? Kayak contoh gini. Makan-makan, minum-minum, zikir. Ini kan perintah syariat nih. Bahkan suami istri ya kan? Itu perintah syariat tuh. Berarti ada pahalanya kan? Gitu Sat. Iya kalau dong, perintah, ada iya. pahalanya dong. Berarti makan lagi. Apa lagi? bener. Orang diperintah, iya dapat pahala. Nggak salah nih minta nambah tadi. Coba gini, hari ini ente puasa. Dosa. Dosa. Haram. Iya, dosa benar. Iya. Jadi pas kemarin Ramadan, ente wajib puasa. Nggak puasa, dosa. Iya. Sekarang ente puasa nih lebaran nih, ente dosa. Berarti sebaliknya begitu. Berarti makan, minum, ini pahalanya di sini nih. Ih, syariat tuh kalau ada yang enak-enak itu justru ada pahalanya teh. Itu deh. Itu gimana tuh? Iya, berarti saya tuh ya maksudnya nggak seperti yang kita bayangin ini. Aneh jadi inget ragunya Bang Haji. Bang Haji mainkan. Yang mana? Gitu, Kak. Yang mana? Kenapa yang ngasih kasih itu yang dilarang? Kenapa yang enak-enak? Gitu. Oh iya bener. Iya. Iya. Itu bener kan? Ini saya minta maaf lu Bang Haji ya. Iya, Bang Haji. Ya kan? Iya, benar. Nah, izin Pak Haji, Benar, iya, Haji nangkep. Roma ya kan. Iya. Kami ini kan waktu kecil dengernya juga Bang Haji ya. Iya itu mungkin saat Iya, benar. Oh, Anda sebutin judul lagu beliau. Iya, Zat. Sama filmnya sekalian ya kan. Iya, bener. Iya, kalau udah nada dan dakwah kan. Tapi ini saya minta maaf Bang Oh, Haji. iya, Bang Haji, Ya, ya, tapi ini Bang. benar. Beliau ingin bicara dari sisi mungkin ada orang protes gitu ya kalau Iya. kenapa sih yang enak-enak harus dilarang ya kan? Iya. Kenapa yang asik-asik itu malah Yang nggak seperti boleh? minum bir apa gitu Zat lah Iya ya. kan gitu ya. Yang memang haram jelas haram Zat ya. Nah itu tapi ya ternyata ada loh syariat ini yang asik-asik Nggak bukan dilarang dapat pahala. Oh. Ya kan? Dan Nabi sampai bilang bahkan makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu pun sedekah. Suapin istri. Suapin istri itu apa Zat ya? Iya. Ya Allah. Kalau nyuapin cang dapat pahala kan? Iya loh. Makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Iya, suap-suapan tuh bukan masalah duduk di kursi pelaminan. Iya. Nah, itu tuh ada pahala di balik itu. Bisa jadi gimmick tuh Iya Cang kan? ya. Iya. Ente waktu masak ketupat tuh istri ente tadi tuh, ente potongin dikit buat kamu iya. Iya. Itu kan buat kamu. Masuk lagi. Makanya ada Iya. Makanya kan Iya, mohon maaf Mas. Orang gedenya dengan lagu Roma. Iya. Hati rasa lo nyambung. Ya iya. Iya. Itu Di Nabi itu berarti banyak hal yang sebenarnya Menyenangkan. iya. Berpahala. Dia berpahala. Betul, contoh ya, Nabi pernah sampai bilang, ini urusan kalian suami istri di kamar tuh, itu ada pahalanya. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, urusan begitu ada pahalanya? Maka nih, ini bagus nih, logika berpikir tolong begini nih. Kata Nabi, bagaimana kalau itu kau letakkan pada yang haram, ada dosanya tidak? Kata sahabat, oh iya jelas. Oke, maka kalau diletakkan di tempat yang benar ada pahalanya. Jadi begitu. Sekarang kayak contoh sekarang kita makan nggak? Kita ini puasa nggak Iya, boleh. iya. Ya makanlah. Iya. Ada pahalanya di situ. Iya. Karena puasa kita dilarang kan. Gitu. Itu. Nah makanya yang disayangkan ya. Kenapa sih umpamanya teman-teman ini tanpa mengurangi nih ya, tanpa mengurangi semangat teman-teman ya. Mendesain Islam dikemas menjadi kemasan yang indah, menyenangkan, asik. Itu ada kemasannya, ada dalam Islam ada. Cuma kita nggak mampu mengemas itu. Selalu kemasannya itu yang seram, yang menakutkan, yang hitam, yang Iya. ya dari mana kita bisa mengemas dengan indah, ya kan tanpa melanggar syariat ya, karena ada yang mencoba mengemas indah melanggar lagi Iya, gitu. Itu beda cerita lah ya. Itu kalau dalam ilmu kita tuh. Dalam ilmu kita Catat tuh, dalam. kita akan bisa mengemas semua dengan indah. Iya dong. Nabi sampai bilang, aku ini kata Nabi diutus bil hanifiyah samha. Apa itu? Hanifiyah itu lurus. Ini syariatnya lurus nih. Samha itu lapang. Lapang itu. Iya. Berarti kurang jalan jauh guys, supaya lapang kan udah jalan jauh ya kan. Biar banyak jalannya ya kan. Jadi itu akhirnya Islam itu jadi sempit. Iya, betul. Sudahlah musuh Islam itu nggak suka kan. Apa ya kemarin ada orang komentar lihat gara-gara yang apa yang kemarin ya selebgram ya
Yang katanya diperkosa di mana tuh? Oh iya. Yang kapan tuh peristiwanya itu kan? Itu di India kalau nggak salah, gitu ya. Itu kan dikomentari karena sebelumnya dia naikin foto. Ya karena sering traveling. Nah, traveling dia naikin foto sama orang-orang Taliban di Afghanistan yang selama ini dipotret sebagai negeri yang menakutkan, yang membahayakan segala macam kan. Nyatanya kebalik tuh. Damai-damai aja di situ malah entah di negeri itu malah dia akhirnya suaminya dipukuli. Ini beritanya gitu ya, wallahualam ya. Iya, di medsos ramai. Enggak, maksud saya rame maksudnya. Artinya maksud saya itu cuma memang ada orang-orang, ada kelompok, ada masyarakat tertentu itu yang memotret Islam itu menyeramkan. Ya kan? Nah, padahal Nabi sudah bilang salah satunya adalah aku ini orangnya lapang. Diutus gitu. Ya. Sehingga kata Nabi ya, ayo bersenang-senang Idul Fitri, bersenang-senang Idul Adha, ya kan, hari tasyrik, puasa haram hukumnya gitu. Kata Nabi li ta'lamal yahud anna fi dinina fusha. Agar Yahudi tahu bahwa agama kita ini ada senangnya. Ada lapang-lapangnya. Berarti kerjaan yang Yahudi juga dong buat jadi yang kerjaannya memotret Islam itu menyusahkan tuh Yahudi, serem, agama darah. Ini lebaran buktinya. Karena dulu lebaran juga salah satu adat kebiasaan Rebotnya mungkin nggak tahu kalau di wilayah lain ya. Itu saat pasti kalau lebaran tuh kita udah nyiapin tukeran recehan. Ya kan? Karena saat itu anak kecil udah deh. Pembicaraan paling indah. Itu saat itu udah jauh hari udah nuker di mana itu. Benar saat. Iya kan? Ampau. Oh iya begitu. Ya, aneh termasuk yang sering ngantri. Sering ngantri. Karena aneh kecilnya begitu juga ngantri. Sama kita. Sekarang ditagih saat kan. Kita kan para pejuang angpau. Pejuang-pejuang ke lebaran ya. Dari kecil kita kan nanti kalau udah keluar dari rumah orang-orang yang suka ngasih kita tahu tuh saling bertukar informasi. Iya. Bisa kasih sekian. Betul Zat. Nah, enggak jauh dari situ tukang mainan dengan mainan. Iya, namanya anak-anak ya, Tamiya. Iya. Kalau ada keluar mojok nongkrong teman-temannya ngitung barang. Bener. Ada rasa ponak enggak indah aja. Itu indah gitu. Indah. Dipelihara gitu. Kalau di Arab juga sama, di wilayah masyarakat Arab tuh mereka nyebutnya al-idiyat. Al-idiyat. Jadi ini tuh yang kesenangan yang diberikan di hari Id lah. Kasih permen, makanan, uang apa gitu. Itu semua masuk dalam makan, minum dengan pasangan. Iya kan itu menyenangkan. Buat keluarga ya. Betul gitu, al-idiyat gitu. Ada iklan bagus itu, iklan di TV Arab tuh. Iklan apa ya? Bank. Iklan bank tuh. Kakeknya duduk gini nih terus cucunya ngantri mau salaman tuh. Iya. Oh iya tahu aneh. Ada yang ngasih ATM. Iya. Ngasih inian. Ngasih apa Zat? Idiatnya itu tadi uang lebarannya itu. Benar. Kan pelayanan banknya ada yang kasih cek. Salaman ciutan kasih cek. Salaman gesek ya. Iya benar. Salaman cium tangan kasih apa gitu kan. Anaknya pinter banget. Cucunya pinter banget. Jadi itu karena tahu tempat-tempat ruang kunjungan silaturahim ya, benar ya kita. Berarti artinya mudik pun yang dilakukan oleh saudara kita bagian dari dia bersenang-senang karena kan kumpul dengan keluarga saat. Kalau ada ibunya yang masih di kampung gitu kan ya. Jadi yang indah, Islam itu indah ya. Bercanda boleh loh. Ya kan? Tertawa boleh loh. Ya kan gitu kan. Ada ruang serius ada, tapi ruang bercanda ada. Kan gitu ya. Iya. Jadi biar nyaman. Hari raya tuh pokoknya memang kayak menggabungkan berbagai macam kesenangan gitu Jang. Cuman dibalut sampai pakai zikir gitu Sat. Iyalah. Gitu, ya. Kan tetap kan kita kalau apalagi Idul Adha takbirannya panjang. Ini Idul Fitri ini ya ada zikir kita ya, jangan lupa zikirnya. Waktunya sholat ya kan. Nanti baca Quran ya lanjut ya kan. Betul. Nah, itu bersenang tuh. Namanya bersenang. Karena hari raya senang kita panjangin durasi enggak apa-apa. Emang udah berapa menit ya? Wah, udah lama nih. Masih ini sih sebenarnya menariknya ketika kita hari raya kan nggak bisa lepas dari pulang kampung ya, silaturahim, kunjungan gitu kan. Gitu Zat. Betul. Nah, kayaknya itu pun kebiasaan yang nggak bisa hilang karena bahkan ada banyak orang yang saking ingin memberikan kebahagiaan nyewakan bis buat siapa ya kan suku nih. Pulang kampuang bersama ya gini-gini kan. Ya kan. Kan sekarang malah jadi program ya. Atau tiket habis. Ya kan sekarang jadi program ya, program pemerintah daerah, program benar. Bonus-bonus dari perusahaan gitu kan. Benar. Atau orang-orang dermawan. Luar biasa loh. Maksud saya kan gini ya, orang mungkin merantau kerja dimanapun
nggak ada waktu libur. benar. Kemudian mungkin beda-beda liburnya. Kemudian kita sepakat yuk untuk pulang kampung di Basamu. ya kan, di pas lebaran kumpul bareng, bertemu dengan semua saudara kerabat, seanak teman, dan segala macam gitu. Maksud saya ya gini, itu kan kemuliaan bertemu dengan kemuliaan. Gitu. Bahwa kemasannya nanti pulang kampung ya kan, ada seni sendiri untuk negara ini kan gitu. Iya. Itu tuh indah gitu. Karena lebaran itu syariat, silaturahim juga syariat gitu. Dan itu menjadi apa ya? Indah gitu loh. Karena memang bentukan asli dari penciptaan ayah kita Adam alaihissalam itu kan bahkan pembuka surat An-Nisa itu sampai pembukanya diingatkan kita. Ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Aremania dong. Aremania satu jiwa. Iya. Aremania satu jiwa. Oh gitu. Bola. Salam satu jiwa dong. Kayak lagu juga sih. Ada judul lagu Salam Satu Jiwa itu. Iya. Salam untuk ini Aremania berarti ya. Salam satu jiwanya. Iya kan memang begitu. Yang Quran juga mengatakan tuh, kalian tuh diciptakan dari nafsi wahidah, satu jiwa. Setelah satu jiwa itu baru beranak pinak tuh. Wa khalaqam, dari situ baru ada pasangan. Wa khalaqam minha zaujaha. Allah ciptakan, ini Adam nih, Allah ciptakan pasangannya, berarti Hawa. Setelah itu baru beranak pinak tuh. Wa batsa minhuma, dari dua ini kemudian bertebaranlah rijalan katsira wa nisa. Jadi laki-laki dalam jumlah banyak, perempuan juga gitu. Nah, setelahnya itu. Udah banyak kan kalian nih. Bapakmu satu loh. Ibumu satu loh, gitu kan? Dan buat diingat itu. Maka wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ada dua tafsir nih, Cang. Ini lihat nih, dua tafsir. Bertakwalah kalian pada Allah. Yang kalian tuh selalu meminta kepadanya. Oke. Kalian selalu menyebut-nyebut Allah kalau memerlukan sesuatu. Juga menyebut-nyebut rahim. Ngerti nggak? Ngerti maksudnya? Gini. Kita kalau mau minta nih, minta nyebut, ya Allah saya tuh minta padamu, itu doa kan, jelas ya kan? Atau kadang-kadang kita ngomong sama Walid nih, Walid pinjemin duit apa? Agar persaudaraan tidak putus, yang 100.000 apa kan? Iya. Persaudaraan tadi. Kita saudara gitu kan, kita saudara lihat ya. Lah kita kan satu rahim ya kan. Masa enggak ini sih gitu kan. Kita juga sama muslim loh. Allah dibawa-bawa, rahim dibawa-bawa. Gitu. Dan menariknya ada menarik ini. Ulama mengatakan ini sedikit ilmunya agak dalam dikit ya. Lebaran enggak apa ya. Iya. Ya nutup dipakai jikir sana. Iya. Dalam. Jadi wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham. Wal arham itu ada yang bacanya wal arhama. Ada yang bacanya wal arhami. Ini qiraat ya, ilmu qiraat ya. Itu beda-beda tuh maknanya gitu. Kalau yang wal arhama itu ya tadi kalau kalian tuh kalau wal arhami dulu, wal arhami itu yang tadi saya bilang tuh, yang barusan. Jadi kita sebut-sebutlah Allah, kita sebut-sebut rahim ya kan. Kalau ngomong Cang, ini kan masuk gini lah, kita kan saudara ya kan, kita gitu. Arhami. Kalau arhama itu kalian takutlah pada Allah dan takutlah memutus silaturahim kalian, memutus rahim kalian. Nah, itu yang benar tuh silaturahim tuh cuma karena hubungan keluarga atau ada yang lebih tinggi? Ini bagus tuh itu. Itu tuh saya ingat saya Imam Qurtubi. Beliau itu sampai bilang gini. Kata beliau itu ada dua jenis tuh. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu adalah persaudaraan kita seagama. Persaudaraan kita seagama yang saling menasihati, kita amar ma'ruf, ya nahi mungkar, dan segala macam ukhuwah dijaga. Ada yang khusus. Itu yang kita itu satu rahim. Baik rahim dekat atau rahim jauh. Gitu kan? Nah, itu menarik di sana tuh. Yang ya kamu membantu dia, kamu maafkan dia, segala macam itu. Itu silaturahim yang betul-betul karena kita satu rahim. Jadi artinya bayangkan kalau kita ini sudahlah kita satu rahim, pun kita satu agama. Nah, ada dua ini kan. Nah, itu hari ini kan gimana ya, orang rahim itu subhanallah. Makanya saya sih gini berharap kalau teman-teman pulang kampung tuh ya tolonglah dijaga rahim tuh dijaga. Pulang kampung ini niatkan ibadah betulan.
bukan niat yang salah gitu. Terus nanti dijaga komunikasi dengan keluarga, dijaga, kenalkan ke anak-anak karena kadang-kadang yang tua-tua nih lupa ngenalin sama anak-anak. Nanti begitu orang tua-tuanya meninggal nih, anak-anaknya udah putus. Iya, betul. Itu enggak, janganlah yang terjadi itu. Nah, ini supaya karena subhanallah sekarang gini lah hadis yang kita sering dengar. Ini kan coba masuk kita nggak pengen mahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, silaturahim. Iya. Umur panjang, rizki lapang. Silaturahim. Iya. Nah, makanya niatkan ini kan pulang kampung Iya. perlu biaya, perlu tenaga. Betul, Nah, kalau diniatkan ini memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Iya. Banyak yang lainnya. Penutup ya. Boleh, Ini penutup ya nih. Ada punya kisah. Gimana, Zat? Sama soal Jang kisahnya. Ya kan salah satu yang harus kita lakukan itu kan namanya kita bersaudara, ya kan? Ya kesalahan itu kan ada aja ya. Benar, Zat, Ya benar. kan? Apalagi sampai mungkin saking marahnya gitu sampai bermusuhan. Sampai putus hubungan. Padahal kita ini kalau diurut-urut ya masih satu rahim gitu kan. Sampai Nabi pernah bilang, kata Nabi itu orang yang laisal wasil bil mukafi, yang disebut silaturahim itu atau disebut orang yang menyambung rahim itu bukan orang yang cuma membalas. Artinya gini, saya dikunjungi nih sama saudara saya, nanti saya balas kunjungan, itu namanya membalas kunjungan. Tapi kalau silaturahim yang sesungguhnya itu adalah kalau kamu menyambung orang yang memutuskanmu. Ya Rob. Gitu. Ya kan? Kita orang nggak suka sama kita, orang saudara kita marah, apa kita berantem, ya kita datangilah. Gitu. Mending kita yang memaafkan. Karena kalau kata Nabi kalau ada yang berantem itu kan wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik itu siapa yang duluan ngucap salam. Aneh berantem mancang nih, berantem menjauh gitu. Ya kesel sih gitu. Nggak apa Cang, assalamualaikum Cang. Itu orang yang paling baik di antara kita berdua yang ngucap salam duluan. Itu dia harus didatangi, Zat. Datangilah ya bismillah datangi. Nah, ada ini saya dikasih disclaimer dulu ya. Ini hadis dhaif. Ulama banyak yang mendhaifkan walaupun Imam Al-Hakim dalam Mustadrak mensahihkan hadis ini tapi banyak ulama mendhaifkan. Tapi bab keutamaan saya ceritakan lah. Bab fadhail amal ini saya ceritakan. Itu disebutkan bahwa di Nabi itu suatu hari Nabi senyum. Tertawa gitu. Tertawa itu sampai agak terlihat gigi taringnya. Gitu. Kemudian sahabat nanya, "Ya Rasulullah ma adhakak?" Ya Rasulullah, apa yang buatmu tertawa? Kata Nabi, ada dua hamba berlutut di hadapan Allah. Nanti di hari kiamat itu dua hamba berlutut di hadapan Allah. Kemudian kata Nabi, yang satu bilang, "Ya Allah, ini orang menzalimi saya waktu di dunia. Saya mau menuntutnya sekarang." Kemudian kata Allah kepada yang menzalimi, "Berikan haknya." Karena masalahnya di akhirat kalau kita menzalimi nggak punya uang kita untuk bayar. Caranya adalah kebaikannya diambil kan, dipindahkan. Ternyata yang menzalimi bilang, "Ya Allah, kebaikan saya sudah habis. Udah kasih orang udah habis." Kemudian saat seperti itu tuh si orang yang dizalimi bilang begini, "Kalau kamu nggak punya kebaikan, kalau gitu ringankan dosa saya, ambil dosa saya." Nah waktu sampai di bab itu Nabi nangis. Kata Nabi, "Ya Allah, itulah hari dimana kita itu ingin semua kita itu dosa itu dilimpahkan ke orang lain. Nggak kuat kita itu. Maka ini cerita Nabi itu nangis. Nah, setelah itu kemudian Nabi bilang kepada orang yang dizalimi itu, kata Nabi, Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman kepada orang yang dizalimi, "Irfa' ra'sak." Coba kamu lihat ke atas. Orang itu lihat ke atas. Itu dilihatnya surga. Indah surga gitu. Kemudian si orang ini nanya itu, ini untuk siapa ya Allah? Kata Allah, "Liman dafa'a thamana." Untuk siapapun yang bisa membayar harganya. Siapa orang itu ya Allah? Kata Allah, orang itu adalah kamu.
Orang itu bilang, ya Allah berapa gimana, harganya apa, saya bayar, harganya apa. Orang itu gini, dia bilangnya bi'afika an akhik, kamu maafkan saudaramu. Ini saudaramu yang menzalimi kamu maafkan, itu harganya itu. Bi'afika an akhik, jadi maafkan saudaramu. Maka kemudian dia bilangkan qad afautu, qad afautu ya Allah, ya, saya sudah maafkan dia. Kemudian kata Allah nih, lihat balasannya luar biasa. Kalimatnya begini, bukan kalimat masuklah surga. Kata Allah, masuklah kamu ke surga dan gandeng tangan saudaramu bawa masuk surga. Itu luar biasa. Ya kita ini ya saling maafkan. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Lihat ya. Nah,